Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dissociative disorder. Dissociative disorder adalah gangguan kepribadian yang ditandai adanya perubahan terkait ingatan, memori, kesadaran, dan identitas diri individu. Nah, disosiatif ini juga sering disebut dengan gangguan kepribadian ganda. Orang yang memiliki dua kepribadian juga dapat membuat pengidapnya mengalami kehilangan kesadaran kontrol atas dirinya, termasuk pikiran, memori, perasaan, hingga kesadaran atas identitasnya. Yang kedua, jenis-jenis gangguan disosiatif. Disosiatif ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gangguan identitas disosiatif. Yang kedua, gangguan amnesia disosiatif. Yang ketiga, gangguan depersonalisasi. Ciri-ciri orang yang menderita gangguan disosiatif yaitu yang pertama, sering mendengar suara-suara asing di kepalanya. Yang kedua, mengalami masalah pada ingatan. Misalnya, si penderita sering lupa dengan tanggal atau peristiwa-peristiwa yang penting di dalam dirinya. Yang ketiga, sering berada di suatu tempat tetapi ia tidak mengetahui alasan mengapa ia berada di tempat tersebut. Yang keempat, sering mengalami depresi. Yang kelima, sering mengalami distorsi waktu dan kecenderungan untuk bunuh diri. Yang keenam, memiliki pola pikir, cara bicara, dan sifat yang berbeda-beda. Selanjutnya, penyebab terjadinya gangguan dissociative disorder. Secara umum, penyebab gangguan orang yang memiliki gangguan ini yaitu trauma masa lalu, seperti trauma masa kanak-kanak, penyiksaan fisik, pelecehan seksual, kecemasan yang luar biasa akibat munculnya ingatan menyakitkan, maupun faktor lingkungan. Selanjutnya, penanganan untuk gangguan orang yang menderita dissociative disorder ini yang pertama yaitu psikoterapi, yang kedua terapi keluarga, yang ketiga terapi kesenian kreatif, yang keempat terapi kognitif, yang kelima psikoanalisis, yang terakhir terapi obat-obatan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang somatofor. Somatofor adalah gangguan mental yang ditandai dengan adanya keluhan fisik seperti nyeri dada, sakit kepala yang bisa mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Kemudian adapun jenis-jenis somatofor, ada gangguan psikomotisasi, hipokondrasi, gangguan dismorfik tubuh, gangguan otonomik somatoform, dan gangguan nyeri somatofor. Kemudian adapun gejala dari penyakit somatofor adalah pusing, nyeri di berbagai persendian, kemudian sakit kepala, dan lain sebagainya. Kemudian adanya keluhan sakit perut, diare, bagian tubuh yang tidak sistematis atau cacat, kemudian dengan kecemasan yang berlebihan. Adapun penyebab dari penyakit somatofor adalah suatu gangguan ini terjadi karena adanya implius saraf yang mengirim sinyal rasa sakit, stres, dan sensasi tidak menyenangkan ke otak. Adapun beberapa faktor seseorang yang lebih berisiko terkena gangguan somatofor, adanya faktor genetik, riwayat keluarga yang sering terkena penyakit, kemudian kecenderungan berpikir negatif, lebih suka merasakan nyeri, penyebab penyalahgunaan hafzah, dan pernah menjadi korban kekerasan fisik
maupun pelecehan seksual. Adapun cara pengobatan dari penyakit somatofor yaitu dengan terapi kognitif, kemudian pemberian obat antidepresi, kemudian psikoterapi. Baiklah, yang terakhir adalah cara pencegahan dari penyakit somatofor dengan cara menghindari alkohol, sibukkan diri dengan hal yang positif, aktif secara fisik, dan kemudian berlatih untuk menangani stres dan teknik relaksasi. Dan yang terakhir adalah sering mengecek kesehatan bersama dokter.